Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Kembali di Kamis pagi ini bertemu lagi dengan ibu dalam mata pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Pemisahan campuran yang akan kita bahas adalah pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika dan berdasarkan sifat kimia. Pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika yang akan kita bahas hari ini adalah evaporasi, filtrasi, distilasi, sentrifugasi, dan sublimasi. Evaporasi atau penguapan merupakan metode pemisahan campuran untuk memisahkan zat dalam campuran dari komponen yang mudah menguap. Contohnya pembuatan garam dari air laut, di mana air laut ditampung dalam suatu wadah atau tempat, kemudian dibiarkan menguap, maka akan terbentuk kristal garam. Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan campuran untuk memisahkan zat dari cairannya berdasarkan ukuran partikel antara pelarut dan zat pelarutnya. Contohnya pemisahan kotoran dari suatu larutan. Kalau di laboratorium kita menggunakan kertas saring untuk proses filtrasi. Distilasi atau penyulingan merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih komponen-komponen penyusunnya. Contohnya adalah pemisahan campuran alkohol dan air. Nah, ketika alkohol kamu campurkan dengan air, lalu kamu masukkan ke dalam labung destilasi, ini adalah alat destilasi. Kamu masukkan ke dalam alat destilasi. Nah, alkohol itu titik didihnya adalah 85 derajat Celcius, sedangkan air titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Ketika campuran itu dipanaskan, maka pada suhu 85 derajat Celcius, pada suhu titik didihnya alkohol, maka alkoholnya akan naik ke atas atau menguap, lalu akan masuk ke sini, ini adalah kondensor. Nah, uap tersebut akan berubah menjadi cair kembali pada proses kondensor ini, lalu kemudian akan terbentuk cairan kembali, itu cairan alkohol. Sentrifugasi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan adanya gaya sentrifugal yang diberikan pada partikel-partikel yang melayang sehingga partikel-partikel tersebut dipaksa mengendap. Contohnya pemisahan sel-sel darah merah dan darah putih dari plasma darah. Jadi darah diambil kemudian dimasukkan ke dalam tabung sentrifugasi ini, lalu dimasukkan ke dalam alat sentrifugasi, lalu akan ditentukan berapa waktu yang diperlukan untuk memisahkan partikel-partikel yang ada dalam darah tersebut. Nah, prinsip kerja sentrifugasi ini adalah dia akan memutar tabung tersebut sampai batas waktu yang ditentukan. Ketika telah selesai, maka akan terlihat fase-fase dari darah atau campuran yang akan dipisahkan. Sublimasi itu merupakan metode pemisahan campuran dengan dasar perbedaan kemampuan menyublim dari beberapa zat dalam campuran. Contohnya pemisahan kapur barus dari pengotornya. Misalnya kapur barus kamu campurkan dengan pasir atau debu, lalu kamu giling, kamu masukkan dalam cawan penguapan ini. Nah, kemudian kamu panaskan, nanti kapur barusnya akan menguap. Lalu ini ada celah udara. Nah, kapur barus yang menguap itu kemudian akan menempel di dinding-dinding corong. Itulah maka terpisahlah antara kapur barus dengan pengotor-pengotornya tinggal di bawah. Pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia ada yang akan kita bahas hari ini adalah kromatografi, ekstraksi, koagulasi, dan elektrolisis. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan daya rambat zat pada suatu medium tertentu. Contohnya pemisahan warna pada tinta. Nah, kromatografi ini jenisnya banyak. Salah satunya adalah kromatografi kertas. Ini ya. Tinta ditotolkan pada kertas ini. Lalu kertas ini masukkan ke dalam wadah yang sudah diisi pelarut. Dibiarkan beberapa saat, maka kamu akan bisa melihat komponen-komponen penyusun tinta tersebut. Contohnya ini tinta merah, kamu bisa lihat komponennya ada warna merah, warna biru, hijau, dan kuning. Ekstraksi merupakan metode pemisahan campuran
yang didasarkan pada kelarutan dalam dua macam pelarut yang tidak bercampur. Contohnya adalah pemisahan minyak kemiri dari biji kemiri. Jadi kemiri dihancurkan, lalu dimasukkan ke labu penampung ini, ditambahkan pelarut, lalu terjadi proses ekstraksi. Nah, prinsip kerjanya itu hampir sama dengan distilasi. Koagulasi merupakan proses pemisahan campuran yang menyebabkan partikel-partikel kecil bergabung menghasilkan partikel yang mengendap setelah penambahan zat penggumpal. Contohnya penggunaan aluminium sulfat untuk mengkoagulasikan pengotor dalam air. Cara kerjanya, air yang kotor dimasukkan koagulan, maka koagulan akan mengikat kotoran-kotoran tersebut. Kemudian kotoran tersebut akan mengendap pada dasar wadah atau tempat. Yang terakhir adalah elektrolisis, yaitu merupakan metode pemisahan campuran melalui reaksi kimia yang terjadi pada elektroda aktif yang tercelup dalam lautan elektrolit. Contohnya adalah pemurnian logam. Nah, ini adalah contoh pemurnian logam tembaga, di mana logam tembaga yang tidak murni dimurnikan oleh logam tembaga yang sudah murni. Nah, bagaimana cara kerjanya nanti akan kita bahas lebih lanjut ketika kita mempelajari tentang elektrokimia. Oke, untuk pagi ini sekian materi dari Ibu. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.